Oke, selanjutnya ada bab 10. Saya dapat tiga subtopik, yaitu ada liquidity and working capital, likuiditas dan modal kerja. Yang kedua ada current asset and liabilities, dan yang ketiga ada working capital, measure of liquidity. Yang pertama, likuiditas dan modal kerja. Apa itu likuiditas? Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, utang yang harus dilunasi lah secara tepat waktu. Working capital itu ada selisih antara aset lancar dengan liabilitas lancar. Ini adalah ukuran sumber daya jangka pendek yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Rumus modal kerja itu adalah aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Hubungan keduanya, meskipun sering digunakan bersamaan, modal kerja dan juga likuiditas itu beda. Modal kerja adalah jumlah absolut dalam rupiah, dolar, dan lain-lain. Sedangkan likuiditas adalah sebuah konsep kemampuan. Jumlah modal kerja yang besar tidak secara otomatis menjamin likuiditas. Kenapa begitu? Karena kualitas aset lancar sangat berpengaruh. Sebuah perusahaan bisa punya modal kerja besar, tetapi jika sebagian besar aset lancarnya adalah persediaan yang sulit terjual, maka perusahaan tersebut tetap tidak likuid. Yang kedua, aset lancar dan liabilitas lancar, current asset and liabilities. Komponen utama aset lancar itu ada aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau habis digunakan dalam waktu 1 tahun. Diurutkan dari yang paling liquid, paling mudah menjadi kas, hingga yang kurang liquid. Yang pertama itu ada kas dan setara kas. Yang kedua itu ada investasi jangka pendek, contohnya seperti saham atau obligasi perusahaan. Yang ketiga itu ada piutang usaha. Yang keempat persediaan, dan yang kelima itu ada beban dibayar di muka. Poin B, komponen utama liabilitas lancar. Yang pertama itu ada utang usaha, yang kedua ada utang jangka pendek, yang ketiga itu bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini. Contohnya itu ada KPR atau pinjaman investasi. Yang keempat itu ada beban yang masih harus dibayar. Yang kelima itu ada pendapatan diterima di muka. Submateri berikutnya adalah ukuran likuiditas berbasis modal kerja, working capital measure of liquidity. Setelah memahami komponennya, kita bisa menggunakan rasio keuangan untuk mengukur likuiditas secara standar. Yang A itu adalah current ratio. Ini adalah rasio likuiditas yang paling umum, mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan seluruh aset lancarnya. Rumusnya itu ada total liabilitas lancar bagi total aset lancar. Interpretasinya, jika lebih besar daripada satu, perusahaan mampu menutupi seluruh utang lancarnya. Sebaliknya, jika kurang, aset lancar tidak cukup untuk menutupi utang lancar. Yang B itu ada quick ratio atau acid test ratio. Rasio ini lebih konservatif karena mengeluarkan persediaan aset lancar yang paling tidak liquid dari perhitungan. Rumus quick ratio itu ada total liabilitas lancar bagi total aset lancar dikurang persediaan, dibagi liabilitas lancar. Interpretasinya, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang lancar tanpa harus menjual persediaannya. Rasio jika lebih besar daripada dengan satu umumnya dianggap sebagai indikator likuiditas yang kuat. Kesimpulannya, analisis likuiditas dimulai dengan memahami konsep modal kerja, lalu membedah kualitas aset dan liabilitas lancar, dan diakhiri dengan menghitung rasio seperti current ratio dan quick ratio untuk mendapatkan gambaran yang objektif. Analisis ini krusial untuk memastikan kelangsungan hidup jangka pendek sebuah perusahaan.
Saya Selina Natasha dengan NIM 119 mengenai financial flexibility, capital structure, dan solvency. Nah, pada subbab ini membahas mengenai hubungan antara struktur modal, yaitu campuran antara utang dan ekuitas, fleksibilitas keuangan, juga solvabilitas perusahaan. Nah, apa itu financial flexibility? Financial flexibility adalah kemampuan perusahaan merespon kebutuhan dana atau tekanan keuangan secara cepat. Nah, struktur modal yang sehat itu memungkinkan perusahaan bertahan saat krisis dan memanfaatkan peluang tanpa terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal. Solvency mencerminkan kemampuan jangka panjang perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya. Basic dari solvency itu membahas mengenai pengukuran dasar solvabilitas, biasanya menggunakan rasio debt to equity ratio, debt to asset ratio, dan times interest earned atau interest coverage ratio. Rasio-rasio ini membantu menilai seberapa besar risiko kredit yang dimiliki perusahaan dan kemampuannya memenuhi kewajiban jangka panjang. Importance of capital structure ini menjelaskan pentingnya struktur modal dalam pengambilan keputusan keuangan dan penilaian risiko kredit. Nah, struktur modal mempengaruhi biaya modal, risiko keuangan, dan kemampuan mendapatkan dana tambahan. Nah, komposisi utang dan likuiditas yang tepat dapat meningkatkan nilai perusahaan, namun ketidakseimbangannya bisa meningkatkan risiko gagal bayar. Motivasi of debt capital itu mengulas alasan perusahaan memilih pembiayaan melalui utang, antara lainnya yaitu biaya lebih murah dibanding ekuitas. Kenapa? Karena utang dapat dikurangkan dari pajak, kemudian menghindari dilusi kepemilikan, dan manfaat leverage. Itu meningkatkan laba ekuitas atau ROE jika digunakan secara efisien. Nah, namun penggunaan utang berlebihan ini juga meningkatkan resiko kebangkrutan dan tekanan likuiditas. Baik, materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan saya Anggita dengan NIM 115. Materi berikutnya mengenai analisis common size dan struktur modal. Dalam analisis common size terhadap neraca Ternus-Teletic mengungkapkan struktur modal yang konservatif dengan ekuitas mencapai 58,8% dari total pendanaan. Utang jangka panjang sebesar 22,2% dan utang jangka pendek sebesar 19%, di mana menunjukkan kebijakan pendanaan yang seimbang. Untuk rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,7 didapat dari 41,2% dibagi 58,8%, termasuk dalam kategori aman untuk industri telekomunikasi. Komposisi aset menunjukkan 61,1% aset lancar yang memberikan fleksibilitas operasional. Namun, tingginya piutang usaha sebesar 25,5% dari total aset memerlukan pengawasan ketat terhadap kebijakan kredit. Untuk interpretasi rasio solvabilitas harus dianalisis dalam konteks yang pertama itu siklus industri, di mana perusahaan dengan arus kas stabil dapat menanggung utang lebih tinggi. Yang kedua, dalam konteks tingkat suku bunga, di mana struktur utang jangka panjang lebih menguntungkan saat suku bunga rendah. Dan yang ketiga, dalam konteks pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang berkembang pesat membutuhkan fleksibilitas pendanaan. Dalam kasus ini, pada perusahaan Teletic, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas sebesar 0,38 didapat dari 22,2% dibagi dengan 58,8%. Hasil ini menunjukkan ketergantungan yang moderat terhadap pembiayaan jangka panjang. Namun, perlu diperhatikan bahwa 46% dari total utang merupakan utang jangka pendek yang berpotensi menimbulkan resiko refinancing.